Di sebuah desa dikejutkan dengan kematian yang bertubi-tubi. Awalnya mereka menganggap jika itu adalah sebuah hal yang biasa, hingga salah seorang pemuda menuduh warga desa yang tinggal di dalam hutan sebagai penyebab kemalangan itu terjadi. Beng teringat ketika kecil ia mengejar wanita tua dan melihatnya memakan ayam hidup-hidup. Teror terus terjadi di mana warga desa mulai percaya jika kematian mengerikan yang terjadi di desa adalah ulah dari makhluk gaib. Berikut ceritanya. Berawal dari sebuah video viral di mana menunjukkan ada sebuah penampakan perempuan yang muncul dari asap hitam. Semua orang membicarakan video penampakan itu dan dibuat ngeri. Mereka menamakan itu sebagai makhluk kutukan darah dan film pun dimulai. Pagi itu seorang wanita tua menyiapkan derma untuk diserahkan pada biksu yang berkeliling. Setelah dimasukkan ke dalam baskom, biksu kecil mendoakan wanita tua itu. Ayu wano sukang. Begitu pergi beberapa langkah, biksu kecil mengambil derma yang diberikan oleh wanita tua itu dan membuangnya. Wanita tua yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan tatapan keji. Siang itu, Beng kembali ke kampung halaman setelah berkuliah di kota. Dengan mengendarai mobil, ia mengeluh jalanan desa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Selain itu, beberapa lampu penerangan terlihat menghilang dan jarang-jarang. Ciam kala itu menelpon kapan Beng sampai. Pria itu menjelaskan jika ia akan pulang dan ganti baju, yang kemudian datang ke pemakaman. Ciam mengingatkan jika desa kini sering muncul hantu janda. Beng tak mau percaya dengan omong kosong dan meminta temannya yang menjadi kepala desa itu untuk memperbaiki jalan yang ada. Beng memasuki desa tanpa laki-laki. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung menyambut kepulangan sang anak. Ia meminta Beng untuk segera masuk dan beristirahat. Beng melihat Wit, kekasih sang ibu, dan ia mengabaikannya begitu saja. Beng yang masuk ke dalam rumah langsung memberikan penghormatan di altar milik ayahnya yang telah lama meninggal. Sore itu, ibu menanyakan pada anaknya akan berapa lama tinggal di rumah. Beng menjelaskan jika ayahnya pulang sebentar dan akan kembali setelah urusan pemakaman temannya selesai. Sang ibu meminta Beng untuk tinggal lebih lama dan membuka toko di desa. Ia meminta agar Beng tinggal bersamanya. Beng tampak tak peduli dan terus mengatakan jika ia akan segera pergi setelah urusan selesai. Wit berteriak dari luar dan meminta Noi untuk membakarkan ikan. Beng masih marah dengan sang ibu karena berhubungan dengan laki-laki lain setelah ayahnya meninggal. Malam harinya, Beng datang ke rumah duka. Ia menanyakan pada istrinya bagaimana Rex meninggal. Istri dari Rex hanya mendengar dari polisi jika suaminya ditemukan meninggal di sawah. Kemungkinan adalah karena terkena serangan jantung atau bisa jadi terkena kutukan darah. Cian memanggil Beng dari kejauhan. Ia bergegas bergabung dengan teman-temannya, Guy dan Beng. Beng merasa jika asik bisa berkumpul apabila Rex masih ada. Guy menjelaskan jika Rex meninggal sama dengan ayahnya dan hal itu merupakan sebuah penyakit keturunan. Ia yakin tak ada hubungannya dengan hantu janda atau kutukan darah. Mereka saling berbincang santai hingga Cian mengingatkan tentang kejadian masa lalu. Karena suasana mulai tak nyaman, Guy meminta mereka berdua untuk minum bersama. Ia berharap mereka melupakan kejadian di masa lalu. Sembari minum, Beng teringat dengan kejadian ketika mereka masih remaja. Ia bersama dengan teman-temannya mengendarai motor menuju ke hutan untuk melakukan kerusuhan pada seorang yang tinggal di sana. Beng merasa jika perempuan bernama Pon telah membunuh ayahnya dengan kutukan darah. Beng kecil meminta teman-temannya untuk melempari rumah itu dengan batu. Saat Beng mendekat ke dalam rumah, ia melihat Pon tengah menyembelih ayam. Karena darah menyiprat ke sekujur badan, Beng langsung menuduh jika perempuan tua Pon telah memakan jeroan ayam seperti sosok hantu jelmaan, yaitu Pipop.
Beng tersadar dari lamunan. Ia melihat Pon yang berjalan mendekati rumah duka. Beng bergegas mendekati wanita tua itu. Di saat yang bersamaan, Mei, kekasih Guy, datang. Begitu melihat foto dari Rex, Mei langsung berteriak histeris ketakutan. Orang-orang yang berada di sekitar langsung menyalakan ponsel untuk melakukan siaran langsung tingkah aneh Mei. Guy dan Cian bergegas menghampiri Mei sebelum situasi menjadi semakin kacau. Ketika kembali pulang, Beng teringat dengan perkataan Cian di mana Mei terjatuh hingga membuat kondisinya tidak stabil. Terlebih, pendeta mengatakan jika titik tempat Mei jatuh adalah tempat yang angker. Beng yang mengendarai mobil tiba-tiba tertabrak oleh motor yang melintas. Ia bergegas turun untuk memeriksa di mana ada 2 orang yang terkapar. Anehnya, ketika mendekati salah satu korban perempuan, gadis itu tersenyum dengan raut wajah yang aneh. Beng yang hendak kembali ke dalam mobil melihat ada korban laki-laki sudah berada di balik kemudi dan hendak menabraknya. Untungnya semua itu hanya halusinasi Beng. Tiba-tiba Beng terbangun di pagi hari dan sudah berada di dalam kamar. Pagi itu sang ibu memberitahu jika ia melihat video Mei kerasukan. Ia meminta Beng untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Mei. Beng sama sekali tak menanggapi perkataan dari sang ibu. Ketika sarapan, Beng mendapat kiriman foto dari salah satu temannya, di mana terlihat Wit, kekasih dari ibunya, asik nongkrong di warung, yaitu tempat mantan istri dari Wit. Beng mempertanyakan keberadaan dari Wit, namun sang ibu menjelaskan jika Wit pergi beberapa hari untuk mengantar sesuatu. Beng langsung kesal dan memberitahukan jika itu hanya alasan Wit untuk menemui mantan istrinya. Ibu menjelaskan jika Wit sudah bercerai beberapa tahun yang lalu. Ia meminta Beng untuk tidak memikirkan hal itu dan mengajak anaknya untuk tinggal di desa dan membuka toko. Ibu memberikan contoh Meg, teman sekolah Beng dulu yang membuka toko setelah pulang dari Korea. Beng mengaku tak bisa bekerja menjaga toko. Ia akan cepat bosan dengan keadaan yang ada. Ibu memberitahu jika dirinya ingin tinggal bersama dengan Beng. Beng hanya terdiam dan ia mempertanyakan apakah jika ia tinggal di desa sang ibu akan berpisah dengan Wit. Sayangnya Noi tak bisa meninggalkan kekasihnya karena ia merasa Wit adalah orang yang baik yang selama ini telah membantunya. Beng yang kesal pergi meninggalkan sarapan. Ia mendatangi makam sang ayah dan teringat dengan kejadian di mana ayahnya meninggal dengan cara tragis. Organ dalam ayah keluar dan beberapa menghilang. Tak lama setelah itu, Beng kecil berkumpul dengan teman-temannya. Salah satu rekannya mendengar jika ayah Beng mati terkena kutukan hantu janda atau Pipop. Hantu janda Pipop telah membunuh ayah Beng berdasar penuturan dari pendeta dan biksu. Teman yang lain menjelaskan jika semenjak nenek Pon datang ke desa mereka banyak terjadi kematian. Beng yang mendengar provokasi itu menjadi semakin kesal. Ia kini meyakini jika Pon adalah jelmaan dari hantu Pipop. Setelah berkunjung ke makam, Beng mendatangi biksu yang tengah membersihkan kuil. Ia bertanya, apakah jika Pon masih ada, maka Pipop masih ada juga? Biksu itu justru heran karena sudah 10 tahun berlalu, namun Beng masih memikirkan jika Pon adalah Pipop. Selain itu, Beng terus menuduh jika wanita tua Pon yang memakan organ dalam, namun tak ada orang pun yang melihat secara langsung. Beng kembali teringat dengan kejadian di masa lalu. Ia membawa warga desa untuk menggeruduk rumah Pon. Cian, Beng dan yang lain menuduh Pon telah memakan ayam hidup-hidup. Pon menjelaskan jika ada ular yang masuk ke dalam rumahnya. Tiam, suami dari Pon, memberitahu jika mereka tengah menyiapkan ayam untuk diberikan pada biksu esok hari. Ia meminta warga untuk bubar dan tidak menuduhnya macam-macam. Beng masih tak terima dan terus menuduh Pon telah membunuh ayahnya. Beng kala itu masih menanyakan pada biksu siapa yang telah membunuh ayahnya jika bukan hantu Pipop. Terlebih, semenjak Pon datang ke desa, banyak kematian terjadi. Biksu menjelaskan jika ada banyak penyebab kematian dan semua itu tidak harus dikaitkan dengan Pipop. Beng meminta biksu untuk mengusir hantu Pipop agar menghilang dari desa. Beng masih mendesak sang biksu untuk mengusir Pon dari desa itu. Kematian ayahnya dan juga Rex sudah cukup untuk mengakhiri teror hantu Pipop.
Biksu tak menanggapi perkataan dari Beng yang terus menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Malam harinya, Beng yang mengendarai mobil untuk pulang melihat Mei yang berada di jendela. Gai kala itu meminta kekasihnya untuk masuk ke dalam dan membuka celana. Pagi harinya, warga digegerkan dengan rekaman CCTV di mana seorang warga yang mabuk melihat Pon berada di semak-semak. Pemuda mabuk itu langsung meneriaki Pon sebagai hantu P-pop. Video itu menyebar dengan cepat ke seluruh warga. Siang harinya, ibu dari Beng meminta anaknya untuk membantu. Sang ibu terus meminta Beng untuk tinggal dan berkebun. Ia menjelaskan untuk masalah keuangan sudah ada Wit yang membantu. Beng menunjukkan sebuah foto di mana Wit berada di rumah mantan istrinya. Ia memberitahu jika Wit telah berbohong selama ini. Bahkan Wit sebenarnya belum bercerai. Wit yang mendengar pertengkaran ibu dan anak pun datang. Ia tak terima ketika Beng menuduhnya ingin menguasai tanah dari ayah milik Beng dulu. Pertengkaran pun terjadi. Ibu menjelaskan jika ia mengetahui Wit belum bercerai. Ia juga memberitahu jika selama ini Wit lah yang membantu keuangannya. Jika tidak mendapatkan uang dari Wit, maka Beng tidak bisa kuliah. Ayah Beng mendadak meninggal dan hanya meninggalkan hutang, bukan tanah yang luas. Beng yang kesal pun mengemasi barang-barangnya dan bergegas pergi kembali ke kota. Malam harinya, Beng melihat Pon yang berjalan sendirian. Ia menghentikan mobil dan bergegas mengambil parang. Pon yang ketakutan memilih untuk kabur melarikan diri. Pon kala itu kabur hingga masuk ke dalam hutan. Ia bersembunyi di bawah rumah Gai. Gai yang asik tidur bersama istrinya terbangun karena mendengar suara keributan. Ia meminta Mei untuk meminum obat penggugur kandungan karena Mei sendiri tak tahu siapa ayah dari anak yang ada di dalam perutnya. Beng terus berteriak dari luar mencari keberadaan Pon. Mei kala itu menjatuhkan botol kaca dan membuat Gai kesal. Beng terus mencari keberadaan dari Pon hingga salah satu temannya muncul. Mei yang melihat pecahan kaca mengambil bagian paling runcing dan mengeluarkan bayi dalam perutnya. Melihat kekasihnya mati, Gai bergegas membereskan sebelum ketahuan. Beng masuk ke dalam rumah Gai dan justru mendapati Mei telah mati dengan usus yang menghilang. Gai kala itu kabur dan membuang jeruan milik Mei. Polisi dan warga pun berkumpul di rumah Gai. Cian yang berada di sana menenangkan Beng atas apa yang terjadi. Beng menjelaskan jika organ dalamnya hilang dan hal tersebut pernah terjadi sebelumnya. Cian mendapat telepon dari kepolisian di mana keberadaan Gai telah ditemukan. Saat itu juga mereka pergi ke lokasi di mana Gai sudah ditemukan tak bernyawa bergelantung di bawah jembatan. Polisi segera mengevakuasi jasad dari Gai dan dibawa ke rumah sakit. Cian menjelaskan pada Beng jika Gai mati karena bunuh diri. Beng tak yakin dengan hal itu karena Gai tak akan berani melakukannya. Cian memberitahukan jika selama ini Gai selalu mengeluh tentang Mei yang tak bisa melakukan apapun. Dari keterangan polisi, Mei juga mengakhiri hidupnya sendiri. Beng masih yakin jika Pon lah yang melakukan hal itu. Ia sebelumnya melihat Pon lari masuk ke bawah rumah Gai sebelum Mei ditemukan meninggal. Cian hanya bisa menghela nafas. Siang itu juga rumor tentang hantu P-pop kembali menyebar di grup RT. Orang-orang tak terima dan semakin menuduh Pon telah melakukan ilmu hitam dan berubah menjadi hantu P-pop atau hantu darah janda. Bahkan warga tak segan melempar wanita tua itu dengan batu hingga kepalanya berdarah, padahal apa yang terjadi masih sebatas rumor. Malam harinya Beng berniat untuk membakar rumah milik Pon. Aksi itu ketahuan oleh Cian dan dihentikan karena belum tentu hal itu merupakan sebuah kebenaran. Ia menyadarkan jika tindakan dari Beng adalah sebuah kejahatan. Cian meminta Beng untuk berpikir jernih dan memperhitungkan resiko yang akan terjadi nantinya. Cian mengantar Beng kembali pulang ke rumah. Sang ibu langsung menyambut dan meminta anaknya untuk tidur di rumah malam ini. Ia juga mendengar jika Beng mengancam Pon dan berniat untuk balas dendam. Malam itu Pon berdoa di bawah pohon. Di saat yang bersamaan, Beng merasa jika ada lemparan batu yang terlempar ke rumahnya. Ia teringat dengan kejadian masa lalu saat melempari rumah Pon bersama dengan teman-teman. Beng bergegas keluar dari rumah untuk mengecek apa yang terjadi.
Ia mendengar teriakan minta tolong dari arah kebun. Beng berusaha mencari sang ibu, namun ia justru mendapati Wit meregang nyawa dengan organ dalam yang dimakan oleh hantu Pipop. Pagi itu, Cian yang memeriksa gudang penyimpanan desa mendapatkan telepon yang memberitahu jika Wit telah mati. Ia bergegas pergi ke rumah Beng. Cian menanyakan keadaan dari ibu Beng. Pemuda itu hanya bisa menjelaskan jika sang ibu pingsan karena menangis. Beng kali ini sangat yakin jika kematian Wit adalah ulah dari Pon. Ia mendesak Cian untuk bertindak sebagai kepala desa karena kali ini ia tak akan tinggal diam. Cian pun menuruti Beng untuk menyelesaikan masalah hantu Pipop. Siang itu juga Cian langsung menyewa dukun sakti yang bisa mengatasi masalah hantu Pipop. Berita itu menyebar dengan cepat hingga warga mengetahui apa yang akan terjadi nantinya. Mereka pun melakukan ritual di siang hari hingga malam menjelang. Warga dan dukun memburu Pipop langsung marah pada rumah Pon. Tiam keluar dari rumah dan ia langsung mengetahui kenapa warga berkumpul adalah untuk membunuh istrinya. Tiam menjelaskan jika mereka hanyalah orang biasa yang hidup sehari-hari. Ia tak pernah membuat masalah dan justru warga desa lah yang selalu mengganggu mereka. Beng terus menuduh jika apa yang terjadi saat ini adalah karena ulah Pon yang juga merupakan hantu Pipop pemakan organ dalam manusia. Tiam yang tak terima meminta untuk dipanggilkan polisi dan menyelesaikan masalah dengan jalur hukum. Cian langsung meminta dukun untuk memulai ritualnya. Tiam tak terima dan mengungkapkan jika selama ini Cian menjadi kepala desa adalah untuk mencari keuntungannya sendiri. Jalanan rusak parah tak kunjung diperbaiki hingga lampu jalan justru dipasang di dalam hutan. Tiam meneraki Cian sebagai manusia korup. Cian pun memerintahkan untuk segera menangkap Pon. Tiam mengambil senjata dan berusaha untuk menghalangi warga yang hendak menangkap istrinya. Tiam berhasil ditenangkan sementara Pon berusaha kabur masuk ke dalam ladang. Di saat yang bersamaan, Noi, ibu dari Beng, merasakan firasat buruk. Pon kala itu terus berlari dikejar oleh warga dan dukun hingga sampai di rumah Beng. Ia melihat Pipop yang persis seperti dirinya berada di dalam rumah Beng. Pon masuk ke dalam di mana ia menyadari jika hantu Pipop sebenarnya adalah ibu dari Beng sendiri yang wujudnya mirip seperti dirinya. Pon yang tak pergi diserang oleh ibu dari Beng. Noi tiba-tiba kejang dan terkapar. Pon keluar dari rumah dan memberitahukan Beng di mana Pipop sebenarnya adalah ibu dari Beng sendiri. Noi selama ini adalah hantu darah janda itu sendiri. Selama ini Noi lah yang telah membunuh suaminya sendiri dan juga membunuh Wit. Apa yang Beng lihat ketika Wit dimakan ternyata itu adalah ibunya sendiri yang tengah memakan organ dalam milik Wit. Pon berniat untuk memberitahu semua orang, namun Beng langsung mengatakan jika Pipop ada di rumahnya. Dukun itu langsung menyambuk Pon dan mengunci hantu Pipop. Asap hitam keluar dari tubuh Noi dan masuk ke dalam bambu yang dibawa dukun. Tiam berteriak jika semua warga desa jahat karena telah menuduh mereka dan mencoba membunuh istrinya. Dukun itu bergegas pergi meninggalkan Pon yang sudah tidak sadarkan diri. Cian menanyakan keadaan dari ibu Beng. Karena takut ketahuan, Beng menjelaskan jika Pon tidak naik ke lantai 2 dan ia sudah menyuruh ibunya untuk mengunci pintu. Beng masih menuduh jika Pon adalah hantu Pipop. Tiam sama sekali tak terima karena istrinya bukanlah hantu Pipop. Tiam membawa istrinya pulang dan mengobati lukanya di rumah. Pon merasa sangat sakit hati atas apa yang terjadi padanya. Ia akan mengungkap kebenaran tentang siapa hantu Pipop itu. Ia merasa sangat sedih dengan hidupnya kini. Tak hanya dirampas dan dituduh sebagai hantu janda darah pemakan organ dalam. Bahkan ketika memberi makan biksu, ia masih saja dicurigai. Pon memberitahu suaminya untuk tidak mengkremasi dirinya ketika mati nanti. Ia tak ingin menjalani reinkarnasi. Tiam meminta maaf atas apa yang terjadi. Esok hari ia akan mengambil uang dan mengajak Pon untuk pergi dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, Beng merawat ibunya yang pingsan setelah hantu Pipop keluar dari tubuhnya. Sementara itu, Cian berniat untuk pergi dari desa dan tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua. Ia berniat untuk pergi dari desa dan tak ingin tinggal lagi bersama orang-orang jahat. Cian awalnya tak mau memberikan uang itu dan meminta Tiam untuk segera pergi.
Tiam menunjukkan sebuah ponsel yang berisi video kebusukan kepala desa itu. Cian teringat di mana ponsel itu adalah milik salah satu temannya. Ponsel itu juga sebelumnya sudah digunakan untuk memerasnya. Video berisi perbuatan asusila ketika mereka menggarap Mei secara bergiliran. Cian pun menyetujui untuk membayar dan meminta pria itu untuk menemuinya di kebun. Sayangnya ponsel itu terjatuh di jalan. Pria itu dijebak dan dihabisi seketika. Ponsel itu kemudian ditemukan oleh Tiam di tengah jalan. Cian tak bisa berkutik lagi dan memberikan uang 1000 baht, namun Tiam hanya mengambil 300. Malam harinya ketika pulang, Tiam ditabrak oleh anak buah Cian. Kepala desa itu memerintahkan untuk membuang mayat dari Tiam. Pagi harinya, mayat Cian ditemukan oleh pemancing di sungai. Pon merasa sangat bersedih. Ia berharap suaminya bisa terlahir kembali dan menjadi orang kaya. Pon pun membakar tubuh Tiam bersama dengan rumah yang mereka tinggali selama ini. Dalam perjalanan pulang, Cian teringat dengan kejadian ketika ia bertemu dengan Gai. Gai meminta tolong karena Mei bunuh diri. Gai takut karena polisi pasti akan menuduhnya telah memperkosanya. Ia tak ingin masuk penjara sendiri dan akan menyeret Cian. Cian pun akhirnya membunuh Gai dan membuatnya seolah melakukan bunuh diri tiba-tiba. Cian melihat sosok Gai ada di belakang mobilnya. Karena terkejut, mobil Cian terperosok di pinggir jalan. Kini orang-orang yang telah dihabisi oleh Cian mulai menerornya. Sosok Tiam muncul dan menjatuhkan tiang listrik hingga membuat kepala desa itu mati seketika. Ternyata gangguan itu berasal dari Pon. Beberapa saat sebelumnya, Pon telah menggali tempat Pipop disegel. Ia membuka segel itu dan membiarkan hantu untuk memasuki tubuhnya. Kini ia akan menjadi Pipop seperti apa yang orang-orang katakan. Pon mengejar Beng yang selama ini Kitol mengatakan jika dirinya adalah hantu Pipop, padahal Pipop sendiri adalah ibu dari Beng. Dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarik.